Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawajada 'abdan min 'ibadina atainahu rahmatan min 'indina wa 'allamnahu min ladunna 'ilma. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Qala innaka lang tastati'a ma'iya sabra wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Qala satajiduni insyaallahu sabira wala a'si laka amra. Qala fa in taba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhtisa laka minhu dzikra. Shadaqallahul adzim. Bapak Ibu, ma'asyiral muslimin wal muslimat, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada pagi yang cerah ini alhamdulillah kita bisa bermuwajahah di majelis yang dimuliakan Allah ini dengan keadaan iman dan takwa, dengan keadaan penuh rahmat dari Allah. Semoga apa yang kita laksanakan pada hari Ahad tanggal 26 Januari tahun 2020 ini mendapatkan ridho dari Allah. Semoga kita dikaruniai ilmu yang bermanfaat dari apa yang insya Allah kita bahas dalam waktu 1 jam mendatang ini. Amin. Ma'asyiral muslimin, tadi saya membacakan rentetan ayat. Ini adalah surat Al-Kahfi ayat 65. Nanti akan kita bahas surat Al-Kahfi
ayat 65 sampai 82. Karena di situ ada sebuah pembelajaran yang dimulai dari learning contract, kontrak pembelajaran. Bapak Sugianto ini Bapak Kepala Sekolah, Pak Kepala Sekolah, 2 sekolah lagi ya, luar biasa. Kalau sudah kadung dipercaya ini, alhamdulillah, dikasih 2 sekolah. Salah satunya adalah sekolah yang tidak jauh dari rumah saya, sekolah yang banyak orang suka menyekolahkan putra-putrinya di sana. Di dalam pembelajaran itu ada namanya kontrak pembelajaran. Yang saya baca tadi itu kontrak pembelajaran antara Nabi Musa sebagai murid dengan Nabi Khidir sebagai guru. Sebagian ulama mengatakan Khidir itu nabi, sebagian ulama mengatakan Khidir itu waliullah. Ada satu pelajaran yang bisa kita ambil dari sini, yaitu pada saat Allah berfirman, fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Di sini adalah permulaan sebuah kisah. Kalau kita membaca novel itu ada kata-kata once upon a time. Ya, bahasa Indonesia gimana ya, once upon a time? Suatu ketika. Suatu ketika Allah ada seorang abdan. Abdan itu slave, apa ya bahasa Indonesianya, hamba Allah ya, mau bilang hamba kadang-kadang lupa. Ada hamba Allah yang diberikan ilmu oleh Allah, wa 'allamnahu min ladunna ilma, yaitu Nabi Khidir. Kemudian Nabi Musa mengatakan kepadanya, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusda. Ini sudah mulai kontrak pembelajarannya. Jadi hal itu artinya apakah saya harus mengikuti engkau ya Nabi Khidir, ya, agar kami dapat memperoleh ilmu yang telah diberikan kepada engkau ya Nabi Khidir. Setelah itu Nabi Khidir memberikan tes. Tesnya itu qala innaka lang tastati'a ma'aya sabra. Sesungguhnya engkau tidak akan mampu menahan kesabaran pada saat mengikuti aku. Kamu tidak akan sabar nanti. Ini bukan berarti gurunya tidak mau, tetapi it's a test. Ini adalah tes, diuji. Nah, kalau mau masuk ke sekolahnya Pak Gianto itu wonten PPDB nomor Pak. Wonten. Ada PPDB, kadang-kadang PPDB-nya susah ya. Ini Nabi Khidir sudah memberikan tes ya. Innaka lan tastati'a ma'a sabra. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Ini tesnya. Nah, kemudian ayat berikutnya Nabi Musa berjanji. Janjinya adalah
qala satajiduni insyaallahu sabira wala a'si laka amra. Satajiduni itu artinya janji. Kata sa itu artinya saya sungguh-sungguh akan. Jadi kata sin ada saufa. Pak Roji kalau dulu belajar nahwu ada sin ada saufa. Itu artinya will, I will. Satajiduni insyaallahu sabira. Kamu akan mendapati aku sebagai orang yang sabar. Wala asilaka amro, dan aku tidak akan pernah melanggar perintahmu, tidak akan pernah mengingkari perintah kamu. Nah, inilah sebuah kontrak pembelajaran yang diakhiri dengan ayat yang berikutnya. Ayat yang berikutnya yaitu qala fa init taba'tani. Yang berkata ini gurunya sinten kalau wau? Nabi Khidir. Fa init taba'tani. Kalau engkau sudah berjanji mengikuti taat dengan saya, tabi dengan saya. Jadi bahasa Arab niku banyak yang menjadi bahasa Indonesia. Ya. Fa init taba'tani. Kalau engkau sudah tabi dengan saya, ittaba'a yattabi'u, fala tas'alni, maka janganlah kamu memberi soal kepada saya. Soal itu pertanyaan. Niku nggih bahasa Arab. Nggih lho? Ya, fala tas'alni. Hatta fala tas'alni an syai'in. Janganlah kamu bertanya kepada saya tentang sesuatu hatta uhtisalaka minhu dzikra, hingga saya menjelaskan kepada kamu penjelasan. Jadi disuruh ikut, ya, oleh Nabi Khidir disuruh ikut. Nah, inilah sebuah kontrak pembelajaran. Nah, kalau kita sebagai guru, menurut research itu kontrak pembelajaran itu sesuatu hal yang sangat penting di dalam pembelajaran. Saat kontrak pembelajaran di situ juga ada apa yang disebut disiplin. Kalau wonten disiplin apa mboten? Wonten nggih? Tidak boleh apa, harus apa. Tidak boleh apa, harus apa. Harus apa? Harus taat. Tidak boleh apa? Jangan tanya dulu. Harus sabar. Ya, falat tas'alni an syai'in hatta uhtisalaka minhu dzikra. Menurut research itu kontrak pembelajaran merupakan sebuah pembelajaran demokrasi antara guru dan murid. Sebuah pembelajaran di mana siswa itu akan taat kepada gurunya bukan karena takut dengan gurunya, tetapi semata-mata karena dia memang ingin taat lillahi ta'ala. Kalau kita ingat apa yang disebut Abraham Maslow triangle, niku tingkatannya di atas sendiri, yaitu self actualization. Jadi melakukan sesuatu karena ikhlas. Kalau kalau nembe ngobrol kali Pak Kianto, jadi kalau guru-guru di sekolah, murid-murid di sekolah, semuanya sudah sharing vision of the school. Sharing vision itu sama-sama ikut memiliki tujuan sekolah, ya. Itulah yang namanya guru dan murid itu nanti semuanya akan berupaya untuk melaksanakan pekerjaan yang mungkin berbeda-beda, tetapi menuju pada satu titik, yaitu reaching the vision of the school.
mencapai visi sekolah. Nah, inilah sebuah pelajaran dari dialog antara Nabi Khidir dan Nabi Musa. Wonten apa? Kontrak pembelajaran. Ma'asyiral muslimin, ayat yang berikutnya itu ada apa yang disebut learning by experience atau experiential learning. Jadi pembelajaran tapi melalui pengalaman. Kalau Pak Kasim mengajar itu ada istilah apa Pak Kasim? Learning by doing. Artinya apa? Belajar dengan melakukan sesuatu. Di Al-Qur'an ada di sini. Makanya kula niku menawi dipun napa niku sambate kalih kanca-kanca napa niku kaprih membicarakan masalah pembelajaran niku. Pembelajaran meskipun itu yang menulis itu orang yang sama sekali belum membaca Al-Qur'an, ya. Seperti siapa itu namanya para ahli yang sekarang ini digunakan oleh kawan-kawan sebagai rujukan, ya, seperti Piaget dan sebagainya. Itu di Al-Quran semuanya ada, di hadis itu semuanya ada juga. Suatu saat saya ngaji dengan istri saya ini, dengan keluarga, terus hadisnya itu kebetulan masalah wudhu. Masalah wudhu ada dialog antara Siti Aisyah dengan sahabat. Siti Aisyah, bagaimana Rasulullah itu berwudhu supaya wudhunya itu asli, ora ditambah-tambahi. Jawabnya Siti Aisyah bukan cerita. Jawabnya adalah, tolong ambilkan ember ya, diisi air, dibawa ke sini. Setelah diambilkan ember, napa yang dilaksanakan Siti Aisyah? Berwudu. Saya tak berwudu, kamu melihat. Setelah itu baru dikasih tahu, seperti inilah Rasulullah SAW berwudu. Ini adalah learning by demonstration, teaching by demonstration. Mengajar dengan melakukan demonstrasi, memberikan uswatun hasanah. Menawi buatan kalian tuh wonten hadis juga, ya, yang bunyinya shollu kama ra'aitumuni usolli. Wah, enten sing hafal ibu niki. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Shollu sholato sira kabeh kama ra'aitumuni, kaya dene sira kabeh mirsani ingsun usolli, saat ingsun sedang sholat. Bapak Ibu, saya punya cerita sedikit ini. Saya pernah di sebuah sekolah itu, waktu itu oleh kepala sekolah dimintai tolong untuk ngetes guru agama Islam, ya. Setelah itu guru agama Islam itu membawa beberapa gambar orang sujud, gambar orang ruko, gambar orang duduk iftiros, kakinya bagaimana, itu dijujejer. Nah, kebetulan sing jenenge sujud itu mestine kan ngeten nggih. Lah Pak guru niku lah nemplekne mergo kesusu grogi enten kula. Niku sujude niku ngadeg. Lho, lari-lari niku guyu klak Pak keliru lah. Tuh kebetulan anak-anak itu juga belum bisa bahasa kromong. Pak keliru lah. Ada yang usul, Pak, nggak usah begitu Pak. Bapak sholat aja di situ, saya lihat sudah beres mau. Anak kecil, ya Allah. Kula terus kemutan, shollu kama ra'aitumuni usolli.
sendiri. Halo. Alhamdulillah. Iki enten sing elekne mbok menawi. Gufron ngrasani wong. Mboten niki mboten ngrasani, niki namung contoh. Saya ingin menyampaikan bahwa di dalam Islam itu ya Al-Quran dan hadis itu sampun lengkap. Pun toh, empun lengkap hadis itu ribuan loh, ya. Nah, di dalam Al-Quran sampun lengkap semuanya ada. Nah, ini kalau kita ini membaca Al-Quran angen-angen sak maknane. Lho Pak, berarti deres niku asal mawon. Deres niku nggih wonten pahalanipun. Deres Yasin, deres surat Al-Kahfi, nek malam Jumat surat Al-Kahfi nggih, surat Al-Kahfi, lantas yang lain-lain itu semuanya ada pahalanya, per huruf dihitung. Nah, apalagi kalau kita deres angen-angen sak maknane, insyaallah pahala dapat, hikmah juga dapat. Seperti sekarang ini kita itu deres surat Al-Kahfi ayat 65 sampai 82. Kalau mau ada pelajaran yang pertama kali napa? Learning contract. Kontrak pembelajaran. Yang kedua ada experiential learning, pembelajaran melalui pengalaman, atau istilahnya Pak Haji Santoso ini learning by doing, yaitu belajar dengan melakukan sesuatu. Ma'asyiral muslimin, yang akan kita baca selanjutnya ini nanti tentang bagaimana kita ini menyikapi kejadian. Kejadian itu kalau dalam Islam namanya pun menapa Bapak Ibu? Sesuatu terjadi plek gitu. Contoh nih, pulpenku hilang. Terus kula nangis. Pulpenku hilang. Motorku hilang. Kula mboten nangis. Nah, soalnya terus terang kula niku nate kelangan motor. Lagi 3 sasi kredit pisan. Pak Haji Santoso nggih. Mesti ngertos niku. Tapi alhamdulillah kula niku kok mboten nangis nggih. Alhamdulillah, ilang ya wis. Ini takdire Gusti Allah. Wah neng sing ilang ngoten niku motor ilang iki engko piye. Lah, sekarang ini kita nanti akan mempelajari hal itu. Suatu saat ada sesuatu kejadian, ya. Kejadian ini mungkin sesuatu hal yang tidak kita sukai, tetapi itu sebetulnya baik bagi kita. Ya, asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ya, suatu saat Anda itu tidak menyukai sesuatu tapi itu baik bagi kalian. Itulah takdir Allah bagi orang yang muslim. Ya, nanti hadisnya ada. Bapak Ibu nate susah nggih. Nate merasa sedih ngoten nate. Terus sedih niku dangu napa langsung hilang napa rodok dangu apa terus menerus? Ya bertahap. Nah niku sing normal ngoten niku. Nggih, sing normal niku ngoten niku. Sing mboten normal niku sedih terus nggih. Niki enten napa niku kula tulisne kala wau. Ada level orang sedih. Jadi level orang sedih itu yang pertama kali loss of pleasure in virtually all activities. Jadi pertama kali orang sedih itu indikasinya melaksanakan sesuatu tuh gak semangat, wis gak semangat belas, arep masak wis neng tangan lemes, nggih. Yang kedua aras-arasen, arep ngadeg aras-arasen, nek wis kadung turu
Arep turu arep tangi aras-arasen nek wis kadung tangi ora iso turu. Lha niku tiyang sedih. Makanya yang berikutnya itu adalah ada frequent tearfulness, artinya sering nangis tanpa ada alasan. Nah, nanti kalau sudah nopo menika sudah parah, itu ada self blaming. Self blaming itu menyalahkan dirinya sendiri. Wah, aku ki opo, aku sampah, aku najis, aku dan sebagainya. Lah, nanti kalau sudah sampai seperti itu, hati-hati, suatu saat itu akan setan akan mengajak kita, ya. Setan akan mengajak kita untuk melakukan sesuatu hal yang sebetulnya buruk bagi kita, tetapi kita itu mau melakukan itu. Naudzubillahi min dzalik. Menurut statistik dek mbiyen niku kula ningali dateng niku data WHO. Data WHO itu ada the list of suicide cases, artinya daftar orang bunuh diri. Kalau setelah mengamati ada 183 negara yang disurvei, niku cocok kalihan angen-angen kula. Saderenge meningali, kalau saya yakin negara-negara Islam itu pasti ada di ranking bawah. Masya Allah, ternyata betul. Sing nomor siji niku Amerika Selatan, Eropa, ya. Terus medun Jepang. Niku mboten rasane data lho nggih. Jepang, Korea. Setelah itu medun. Nah, negara Muslim yang rodok dhuwur niku Kazakhstan. Muslime terus pundi kula nggih dereng mangertos iki. Terus negara Turki niku nomor 116. Tak goleki Indonesia 159, alhamdulillah. Ya, saya lihat Arab Saudi 163 dan saya lihat Kuwait ada di bawah sekali 178. Berarti neng kono neng negara-negara Islam itu jarang sekali orang yang melakukan putus asa sampai bunuh diri karena percaya kepada qada dan qadar. Oleh karena itu, ya Allah, kita bersyukur menjadi orang Muslim ini, bersyukur. Karena apa? Data WHO itu menunjukkan seperti ini, ditinjau dari kesedihan seseorang. Jadi orang Muslim itu seharusnya tidak ada yang sedih. Mungkin sedih ngoten ya Pak. Panjenengan menika salat menika maos napa? La sholata bidunil Fatihah gitu. Atas apa? Tidak ada sholat, bukan sholat kalau tidak ada Al-Fatihah. Lah, Al-Fatihah itu wonten ayat Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahmanir Rahim. Sudihe kaya apa? Itu kalau sudah kita menyebut Ar-Rahmanir Rahim, lantas dibaca sampai relung hati yang paling dalam, itu yang namanya sedih itu nanti akan berangsur-angsur berubah menjadi ayem, tentrem, karena kita ini hidup ada yang mengontrol. Wis arep pentualitan ning dia itu tidak bisa lepas dari kontrol Allah Subhanahu wa taala. Pramila menika menawi salat nggih maos Fatihah niku dimatne. Nah, carane ngematne niku salah satu diantaranya panjenengan memahami maknanipun. Sampun paham nggih? Atau sampun Fatihah paham nggih? Paham. Nah, pada saat seperti itulah
Ini makanya kenapa orang Islam itu ternyata menurut data WHO itu level kesedihan, level bunuh diri itu ada di bawah. Itu sebabnya karena kita percaya qada dan qadar. Salah satunya adalah di kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa ini. Mari kita baca yang selanjutnya. Fangtolako hatta idza raqiba fis safinati kharaqaha qala akharaqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Artinya suatu saat mereka berdua itu berangkat kemana? Berangkat menyusuri laut. Nah, ini learning by doing. Setelah itu melihat kapal. Nah, setelah melihat kapal itu Nabi Khidir tahu-tahu melubangi kapal itu, dirusak. Langsung Nabi Musa bertanya, apakah engkau akan menenggelamkan yang naik kapal ini? Ya, litughriqa ahlaha. Lantas pada akhir ayat ini diberi komentar laqad ji'ta syai'an imra. Kamu sungguh telah melakukan sesuatu hal yang dosa ini. Nabi Khidir langsung menjawab, qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Lho tenan to, awakmu gak sabar? Ya. Wong dipengin teka ya teka lho. Gak sabar. Nah, setelah itu Nabi Musa memohon maaf. Qala la tu'akhidni bima nasitu wa la turhiqni min amri usra. La tu'akhidni. Artosipun napa niku? Nek pas tahlilan Robbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Apa nggih? Oh, apa niku lah. Lah di sini qala la tu'akhidni bima nasitu. Janganlah engkau menyalahkan aku karena kesalahanku, karena kelupaanku. Nasi itu artinya lupa, ya. Nasi itu. Makanya orang Mesir kalau berjumpa pada saya, kamu melupakan saya. Enta nasitni. Nasitni artinya melupakan saya. Ya. Nabi Musa minta maaf. La tu'akhidni bima nasitu wala turhikni min amri usra. Setelah itu budal lagi. Fangtolako hatta idza laqiya ghulaman faqatalahu. Mereka berangkat lagi. Setelah itu ketemu dengan ghulam. Ghulam niku artosipun apa? Anak laki-laki yang lucu-lucunya. Itu ada anak yang di halaman begitu, enek sing paling ganteng niku dipun untir sirahe kali Nabi Khidir niku. Diuntir. Kira-kira Nabi Musa protes ya mboten? Protes. Ya. Protesnya bagaimana? Protesnya qala aqtalta nafsan zakiyatan bi ghairi nafsin. Ya, kenapa kamu membunuh anak yang masih suci? Ya bukan karena dia membunuh orang lain. Tidak salah kok kamu bunuh. Lantas dijawab lagi, qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Nabi Khidir kan jawab, tenan to gak sabar neh. Gak sabar neh. Alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Sesungguhnya kamu itu tidak akan bisa mengikuti saya ya dengan sabar. Setelah itu Nabi Musa berjanji sing paling akhir nih, ya. Kalau dalam lagu nih Roma Irama niku goyang berjanji, goyang mengingkari. Terus selanjutnya qala in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibani. Ya, qad balaghta min ladunni
udhra. Artinya wis iki wis terakhir kitir ya. Mpun terakhir niki ya, insa'al tuka lamono aku takon maneh marang seliramu ngansain tentang sesuatu badah bare iki ya, fala tusokhibni, wis aku wis ora usah diwawuh maneh, diwawuh dan ora usah poaro, wis bar. Nah, qad balagta min ladunni udhra, saya sudah tidak mau lagi ya minta alasan lagi, memberikan alasan lagi. Nah, setelah itu mereka fangtolako hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha. Setelah itu mereka berangkat lagi kepada di sebuah desa ya. Di sebuah desa, lantas di kampung itu Nabi Khidir minta dijamu. Nah, oleh orang kampung itu enggak dijamu, ditolak. Nyapa ora kenal njaluk panganan iki. Fa'abau ayyudayyifuhuma menika artosipun, maka mereka itu menolak untuk menjamu mereka, untuk memberikan tamunya itu jamuan. Fawajada fiha jidaron, lantas setelah itu Nabi Khidir dan Nabi Musa melihat tembok. Yuru itu ayang qadha, jidaronnya itu perlu didirikan. Nah, terus Nabi Khidir itu tanpa pengetahuan Nabi Musa pokoknya berupaya untuk membangun tembok itu supaya ngadeg. Dikomentari neh karo Nabi sinten? Nabi Musa. Komentarannya agak halus sekarang ini. Qala lau syi'ta latakhatta alaihi ajra. Hei Nabi Khidir, awakmu tadi minta makan aja nggak dikasih. Nah sekarang kamu tahu-tahu mendirikan miliknya orang ini, kamu minta upah saja gitu. Ya, lau syi'ta latakhatta alaihi ajra. Setelah itu hadza firaqu baini wa bainik. Nah, ini Nabi Khidir tegas ini. Nah, seorang guru suatu saat harus tegas. Ya, hadza firaqu baini wa bainik. Ya, saunabbiuka bi ta'wili ma lam tastati alaihi sabra. Akan saya kasih tahu ya, mengapa hal-hal yang kamu tadi tidak sabar. Yang pertama kalau wau masalah nopo? Masalah perahu dibolongi. Nah, masalah perahu dibolongi di sini, ammas safinatu limasakina ya'maluna fil bahri. Fa'aradtu an a'aibaha. Kenapa? Karena wa kana wara'ahum maliku ya'khudhu kulla safinatin ghasbah. Jadi Nabi Khidir itu menyampaikan alasan kepada Nabi Musa, baru dong sekarang. Kamu tahu enggak, perahu yang saya lubangi tadi miliknya orang miskin, kasihan. Karena Allah memberitahu saya, nanti penguasa negara ini itu akan merampas ya hartanya orang-orang miskin, termasuk perahu ini akan dirampas kabeh. Lah iki tak bolongi supaya ora dirampas karena dianggap rusak. Baik, oh ternyata seperti itu. Nah, itulah salah satu contoh bahwa asa antak rohu syai'an wa huwa khairul lakum. Ataupun suatu saat kamu membenci sesuatu tetapi itu sebetulnya baik bagi kamu. Ya, itu takdir. Makanya suatu saat nanti ada sesuatu hal yang kita tidak suka, kita mengatakan saja innalillahi wa inna ilaihi rajiun, terus sabar. Terus napa? Sabar. Suatu saat mangke setan akan mengatakan kepada kita, "Wih, kamu ini gimana ini?
kamu nanti akan susah terus. Nah, kalau ada bisikan hati yang seperti itu gage-gage ndang maca qul a'udzu birabbin nas malikin nas dan sebagainya. Nah, kita mohon perlindungan agar bisikan-bisikan itu oleh Allah segera dibantu untuk disirnakan dari diri kita sehingga kita menjadi orang yang sabar. Nah, montore ilang barang yo sabar. Tukunah. Lah niku nyonya kula ne. Montore ilang. Mari apa kae? Honda Astrea. Saiki wis ra eneng saiki. Wah, ki 3 sasi. Nembe 3 wulan. Lah niku kreditan ya Allah rumin. Mari ngono agek 3 sasi ilang. Lah kula niku alhamdulillah padahal belum membaca ini. Alhamdulillah kok terus gak sedih. Setelah gak sedih, kira-kira beberapa bulan kemudian tuh bapaknya ini front ayo melok aku datang nanti lho Pak lar ngono lho nggone Pak Jayadi itu rumiyin anu nggih datang ngelames nggih ternyata Pak iki lho milio siji ya Allah mergo nggih mungkin mesakne teng kula iki oh iki montore ilang itu kok mobil alhamdulillah karena apa sabar mengikuti pelajaran ini. Yang kedua wa ammal gulamu ya tadi yang kedua kan gulam ya wa ammal gulam kalau ono apa gulam bau anak laki-laki yang dibunuh tadi wa ammal gulamu fakana abawahu mu'mina ini ya gulam tadi orang tuanya itu kedua orang tuanya itu mukmin fakhosina ayyuhrikahuma tughyana wa kufra makanya saya takut karena Allah memberitahu saya anak ini nanti kalau tidak kamu bunuh sekarang tidak mati sekarang ya dia akan mengkafirkan orang tuanya. Kita nenten kasus orang tua itu dadi kufur karena anaknya. Nah, ini salah satu contohnya inilah. Pada saat itu Nabi kita sudah tahu diberitahu oleh Allah makanya dibunuh. Keuntungannya apa secara matematis Pak? Ya, anaknya yang dibunuh niku kira-kira masuk surga atau masuk neraka? Anak yang dibunuh tadi masuk surga atau masuk neraka? Surga karena belum punya dosa, masih anak kecil. Nah, setelah itu nanti akan diganti oleh Allah, ya. Fa'aradna, maka kami menginginkan rabbuhuma ayyubtilahuma khairam minhu zakata wa aqraba ruhma. Nah, itu di dalam satu ayat disampaikan seperti itu, maka kami menginginkan ya semoga kami berdoa semoga Tuhannya itu akan menggantikan yang lebih baik ya, yang suci, yang membuat mereka itu kasih sayang sehingga tidak menyeret orang tuanya menjadi kufur. Nah, itu sebabnya. Nah, yang terakhir wau napa wau? Tembok ini bahasa Arab napa? Jidar. Kalau wau sempat melihat bahwa ternyata bahasa Arab niku kalih bahasa Indonesia niku erat sekali hubungannya. Kula nate dipun tugasi kalih Pak Dubes. Pak Dubesipun asmanipun Pak Bakhtiar Ali. Ya. Ditugasi untuk menyampaikan seminar internasional tentang bahasa. Lah, kula niku namung menyampaikan wong Indonesia niku kalih tiang Arab niku dulur. Napa? Dulur. Buktinya mana? 30% dari diksi bahasa Indonesia, Pak Kasim, nggih, niku guru bahasa Indonesia, leres mboten? 30% dari diksi bahasa Indonesia itu rootnya asal usulnya asluhu itu lughatul arabiyyah.
Contohnya kalau mau soal, dari bahasa Arab. Mati dari bahasa Arab. Saat dari bahasa Arab. Manfaat dari bahasa Arab. Maslahat dari bahasa Arab. Oleh karena itu kesimpulannya apa? Arab kali Indonesia ini kudu lur. Ya, ada hubungan yang sangat erat. Jangan sampai dipisahkan. Apalagi kaitannya dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kurang gangsal menit nih. Kan kapri ngepas nih, oke. Nek mboten pas nggih mboten menak nggih ya. Yang terakhir, wa ammal jidaru fakana ligulamaini yatimaini, ya niku nggih enten bahasa Arab sing bahasa Indonesia ya. Wa ammal jidaru fakana ligulamaini yatimaini. Adapun tembok itu adalah miliknya gulamaini, dua orang anak yang yatimaini, keduanya yatim. Fil Madinati, di sebuah kota. Ya, yatim mau bahasa Arab nonton. Bahasa Indonesia nggih yatim. Lah niku Pak Kasim nggih. Yatimaini fil Madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma, dan di bawahnya itu ada kanzun. Kanzun itu harta karun, warisan. Ada harta warisan lahuma bagi anak yatim tadi. Ya, wa kana abuhuma sholihah, dan kedua orang tuanya itu soleh. Pelajaran napa niki? Pelajaranipun tiyang menika menawi soleh nggih lillahi taala sae muhsin niku meskipun sampun sedo kalih Allah putranipun dipun perhatikan. Contohnya ini ya. Jadi wa kana abuhuma sholihan fa arada rabbuka ayyabluga asuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan mir rabbik. Nah ini, jadi karena ada dua anak yatim, ya kan, lantas apa namanya, bapaknya itu soleh. Nah dia punya harta karun di situ, makanya didirikan temboknya tadi, kan. Kemudian Allah menginginkan agar harta ini ayab lugo asuddahuma, sampai pada anak itu nanti kalau sudah dewasa. Jadi dulunya itu mungkin hilang plus gitu, terus anak yatimnya itu terus diasuh oleh orang lain. Nah nanti itu kalau sudah dewasa, anak ini dewasa pada saat dia itu sudah mampu mengelola harta, akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah inilah takdir Allah. Jadi ada 3 kisah tadi. Yang pertama yaitu Nabi Khidir membolongi perahu, ternyata diberitahu oleh Allah supaya nanti tidak dirampas oleh penguasa yang zalim. Nah yang kedua adalah apa tadi? Anak kecil dibunuh. Kenapa dibunuh? Karena nggak dibunuh nanti anak ini nuwakal sehingga orang tuanya jadi kafir, maka dibunuh saja, bocah mlebu swarga, orang tuanya juga masuk surga. Jadi dibunuh itu perintah Allah. Yang berikutnya adalah ada tembok. Kenapa tembok kok tembok yang doyong didirikan? Ternyata di situ ada harta karun milik anak yatim yang orang tuanya soleh, ya, yang orang tuanya soleh meskipun sudah meninggal, itu oleh Allah itu dijaga. Bapak Ibu, niki sekedar cerita. Kula niku gak ada guru rumiyin naminipun Pak Daim. Terus nggih, Mas Roji. Pak Daim niku tiangnya soleh, ya Allah. Soleh napa Pak Daim? Soleh. Suatu saat Pak Daim kali Bu Daim niku kecelakaan meninggal. 2 orang. Saiki
Putrane misalnya ini sugih napa mboten? Wah sugih pol. Ya, karena apa? Orang tuanya soleh, anaknya itu bisa baik. Ya, jadi maulana, terus nanti sekarang apa mempunyai usaha kan? Usahanya besar. Nah, ini contohnya ini juga ada di sini. Makanya pada saat kita tuh soleh baik dengan Allah, tidak usah khawatir suatu saat dipundhut kali Gusti Allah anak-anak kita sudah ada sing ngopeni yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu taksih sedih, saat ini taksih sedih. Nek mboten berarti napa niku tujuan pembelajaran tadi indikatornya sudah tercapai. Nggih, mangke suatu saat ada sesuatu hal yang mungkin tampak menyedihkan kita, ingat surat Al-Kahfi ayat 65 sampai dengan ayat 82. Enggak usah ingat Pak Gufron nggih. Ingat surat Al-Kahfi ayat 65 sampai ayat 82. Ingat kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa dan berbagai macam pembelajarannya. Itulah yang bisa kami sampaikan. Jadi kesimpulannya adalah marilah kita terima ya segala sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah itu dengan penuh kesabaran, fa insyaallah Allah akan memberi kita yang lebih baik ya. Mari kita tutup acara ini dengan berdoa, mohon kepada Allah, mohon ampunan atas dosa-dosa kita, lantas mohon agar kita diberikan petunjuk ke jalan Shirathal Mustaqim, agar hati kita itu disinari dengan sinar hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga memohonkan ampun saudara-saudara kita yang muslimin dan muslimat, baik yang masih sugeng maupun yang sudah wafat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat warfa'hum darajati wa taqal masanat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakhratil maut wa najata minan nari wa afa'idal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana afrigh alaina sabra wa sabbit aqdamana waqsurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ada kurang lebihnya mohon maaf dan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.